Etika Profesi Keguruan oleh Aulia Rahmani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa studi kasus. Di antaranya, kita akan menganalisis sebuah kasus mengenai seorang siswa yang tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah karena harus membantu orang tua berjualan. Mari kita telah bersama bagaimana guru dapat bersikap bijak dalam menghadapi situasi seperti ini. Guru berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk menunjukkan empati dan memberikan toleransi kepada Andi yang tidak dapat menyelesaikan PR karena membantu kedua orang tuanya mencari nafkah. Tindakan ini didasari oleh pemahaman akan kesulitan yang dihadapi Andi di luar lingkungan sekolah. Namun, di sisi lain, guru juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan bagi siswa lain yang secara konsisten sudah mengerjakan PR mereka. Tentu, dengan memberikan toleransi tanpa hukuman kepada Andi, dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan dan dianggap tidak adil oleh siswa lain, yang mungkin akan mempertanyakan mengapa harus bersusah payah mengerjakan tugas jikalau pengecualian untuk teman mereka. Situasi ini jelas merupakan sebuah dilema etika karena guru dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama memiliki nilai moral yang kuat, namun saling bertentangan. Sebaliknya, memberikan hukuman standar kepada Andi meskipun sesuai dengan aturan yang berlaku dapat mengabaikan realitas kehidupan atau bisa memperburuk keadaan. Dilema ini secara spesifik termasuk dalam paradigma keadilan versus rasa empati yang sering muncul dalam konteks pendidikan, di mana guru harus memilih antara mengikuti aturan yang berlaku untuk semua orang atau membuat pengecualian berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Nah, di sini juga guru perlu mempertimbangkan beberapa prinsip etika mendasar yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Pertama, prinsip keadilan memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keadilan memastikan bahwa semua siswa diperlakukan secara setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Penerapan aturan yang konsisten, termasuk dalam hal pengerjaan tugas, tujuannya untuk membangun rasa tanggung jawab dan menghargai usaha di antara siswa. Kedua, prinsip empati atau care menuntut guru untuk memahami dan merespon kebutuhan serta kondisi individual siswa. Kalau kita lihat dalam kasus Andi, empati mendorong guru untuk mempertimbangkan bahwa ketidakmampuannya mengerjakan PR bukan semata-mata karena kemalasan atau ketidakpedulian, tetapi mungkin bisa disebabkan oleh keluarga yang sedang kesulitan. Dalam memahami konteks kehidupan siswa di luar sekolah adalah esensial untuk memberikan dukungan yang tepat dan menghindari pemberian hukuman yang kontraproduktif. Ketiga, prinsip tanggung jawab menggarisbawahi kewajiban guru terhadap seluruh siswa di kelas termasuk Andi dan siswa lainnya. Guru bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan mengembangkan karakter yang positif. Hal ini mencakup mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, namun juga mempertimbangkan kondisi yang mungkin menghalangi siswa untuk memenuhi kewajiban tersebut. Terakhir, prinsip menghormati siswa menekankan perlunya memperlakukan semua siswa dengan martabat dan menghargai keunikan serta kebutuhan masing-masing. Dalam konteks ini, menghormati Andi berarti mengakui kesulitan yang dihadapinya dan mencari solusi yang tidak merendahkan atau membuatnya merasa tidak berdaya. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan perspektif berbasis rasa peduli dan berbasis pelaturan dalam mengambil keputusan. Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman penting bagi guru dalam melaksanakan tugas profesional. Kode etik ini mengatur berbagai aspek perilaku guru termasuk hubungan dengan siswa, orang tua murid, ataupun masyarakat. Beberapa pasal Kode Etik Guru Indonesia yang relevan dengan kasus Andi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kode etik menyatakan bahwa guru harus bertindak secara adil terhadap semua siswa tanpa membeda-bedakan. Namun, memahami dan merespon kebutuhan khusus siswa seperti Andi juga merupakan bagian dari tanggung jawab guru untuk memastikan perkembangan holistik siswa. Kode etik juga bisa mengatur hubungan guru dengan orang tua murid. Guru dihadapkan untuk memelihara hubungan yang baik dan bekerja sama dengan orang tua dalam proses pendidikan siswa. Contohnya, dalam kasus Andi bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya untuk memahami situasi dan mencari solusi bersama. Ini adalah tindakan yang sesuai dengan kode etik. Hal ini menunjukkan bahwa guru tidak membuat keputusan secara sepihak, tetapi melibatkan pihak yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan Andi di luar sekolah. Selain Kode Etik Guru Indonesia juga menekankan pentingnya integrasi profesional, di mana guru dihadapkan untuk menjaga martabat profesi dan menghindari tindakan yang dapat merugikan siswa ataupun citra guru. Tentunya, keputusan guru dalam menangani kasus Andi haruslah didasarkan pada pertimbangan profesional yang matang dengan menggunakan kepentingan terbaik siswa dan kelas secara menyeluruh. Dengan menggunakan kode etik ini juga dapat menyoroti pentingnya menghormati hak dan kebutuhan siswa yang mengimplementasikan bahwa guru perlu mempertimbangkan dampak keputusannya.
Studi kasus yang kedua, kasus yang menjadi fokus pembahasan kita adalah permintaan orang tua siswa kepada wali kelas untuk melihat hasil nilai seluruh siswa di kelas. Alasan dibalik permintaan ini adalah keinginan orang tua untuk membandingkan kemajuan anaknya dengan teman-temannya. Namun permintaan ini ditolak oleh wali kelas. Penolakan ini kemudian memicu reaksi negatif dari orang tua yang merasa marah dan bahkan mengancam untuk melapor wali kelas kepada kepala sekolah. Situasi ini jelas menimbulkan sebuah dilema etika yang signifikan bagi guru. Kita perlu menganalisis tindakan guru ini, mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika permintaan dikabulkan, dan bagaimana seharusnya guru menyampaikan penolakan tersebut dengan cara yang proporsional. Alasan mengapa permintaan orang tua untuk melihat nilai seluruh siswa ditolak karena hal tersebut berpotensi melanggar hak privasi siswa-siswa lain di kelas. Setiap siswa memiliki hak untuk menjaga informasi pribadi termasuk hasil belajar mereka. Namun, penting untuk kita pahami bahwa reaksi negatif dari orang tua mungkin disebabkan oleh adanya kesalahpahaman mengenai batasan informasi yang memang seharusnya bisa diakses oleh orang tua terkait dengan rekan sekelas anak mereka. Secara implisit mengatur kewajiban guru terhadap kerahasiaan informasi siswa. Pasal 9 ayat 2 huruf C KY menjadi landasan utama dalam kasus ini yang menyatakan bahwa guru berkewajiban untuk merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua ataupun wali. Nilai siswa merupakan bagian integral dari informasi pribadi siswa yang harus dijaga kerahasiaannya. Kewajiban ini timbul dari prinsip menghormati hak asasi manusia siswa, di mana privasi merupakan salah satu aspek fundamental. Guru sebagai profesional dituntut untuk menjunjung tinggi hak ini dan bertindak dengan penuh tanggung jawab dan mengolah informasi yang dipercaya kepadanya. Karena membagikan nilai seluruh siswa kepada satu orang tua murid, meskipun dengan niat untuk membandingkan kemajuan anaknya, secara inheren merendahkan nilai informasi tersebut menjadi alat perbandingan antar individu tanpa persetujuan mereka. Tindakan ini berpotensi untuk melanggar privasi ataupun prinsip keadilan dalam memperlakukan siswa, di mana setiap siswa memilih hak untuk tidak mengeksplor informasi pribadinya kepada pihak yang tidak berkepentingan, dan guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif, di mana setiap siswa merasa aman dan dihargai tanpa adanya ancaman ataupun pendampingan yang tidak ada sehatnya. Tentunya, tindakan guru yang menolak permintaan tersebut adalah wujud dari profesionalisme dan integritas. Guru dengan tegas menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap kode etik profesinya dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Integritas seorang guru tercermin dalam kemampuan untuk mengambil keputusan yang etis, meskipun menghadapi tekanan ataupun ancaman dari orang lain. Dengan memberikan permintaan orang tua untuk melihat hasil nilai seluruh siswa di kelas dengan alasan apapun itu, akan membuka pintu bagi serangkaian konsekuensi negatif yang tidak hanya melanggar etika profesi saja, tetapi bisa melumpuhkan siswa secara psikologis, sosial, atau bahkan berimplikasi pada ranah hukum. Contohnya, jika seorang siswa yang bernama Budi yang memiliki nilai matematika yang kurang memuaskan dibandingkan teman-temannya, lalu wali kelasnya membagikan daftar nilai seluruh siswa kepada orang tua siswa lain, akan ada risiko besar bahwa informasi ini akan tersebar di antara kelompok orang tua. Akibatnya, Budi mungkin menjadi bahan perbincangan negatif atau bahkan ejekan di lingkungan rumahnya maupun sekolahnya. Guru perlu menyampaikan penolakan terhadap permintaan orang tua secara profesional dan empatik. Langkah pertama adalah dengan mendengarkan dengan seksama kekhawatiran orang tua mengenai kemajuan anaknya. Guru dapat memulai percakapan dengan mengakui minat orang tua dalam pendidikan dan perkembangan anak mereka. Selanjutnya, guru perlu menjelaskan komitmennya untuk melindungi privasi semua siswa di kelas dengan merujuk prinsip-prinsip etika profesi dan kebijakan sekolah terkait merahasiakan data siswa. Studi kasus yang ketiga, digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana etika seorang guru ditetapkan dalam ranah digital. Sebagai figur publik ataupun panutan, terutama bagi siswa, guru memiliki tanggung jawab yang etis yang lebih besar dalam setiap tindakan mereka, baik di media nyata maupun di media sosial. Tindakan guru di platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun TikTok dapat mencerminkan profesionalisme mereka secara langsung mempengaruhi bagaimana siswa dan orang tua dan masyarakat memandang profesi guru secara keseluruhan. Mari kita lihat lebih dekat potensi pelanggaran etika yang teridentifikasi dalam studi kasus ini. Pertama, kita lihat adanya unggahan yang tidak sensitif dari seorang guru. Meskipun guru memilih hak untuk berbagi kehidupan pribadi di media sosial, dalam kasus ini, foto guru yang sedang kapan mewah terkesan memiliki komentar dari siswa. 2. Melanggar kode etik guru Indonesia atau KEGI. Pasal 6 ayat 1 secara rinci mengatur mengenai hubungan antara guru dan siswa, menekankan pentingnya sikap profesional dalam melaksanakan tugas, menghargai hak siswa, menjaga hubungan baik, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perkembangan psikologi.
Dalam kasus ini, tindakan guru menghapus komentar siswa dapat dianggap sebagai tidak menghargai pendapat siswa dan menutup jalur komunikasi yang seharusnya terbuka. Kemudian, tindakan memblokir siswa yang memberikan komentar adalah respon yang lebih ekstrim dan dapat menimbulkan perasaan ditolak atau diabaikan. Perlu diingat, perlakuan guru di media sosial bahkan di akun pribadi dapat diawasi oleh pihak sekolah maupun masyarakat. Tindakan yang dianggap tidak etis dapat berujung pada konsekuensi karir bagi yang bersangkutan. Seperti yang sudah kita bahas, dengan tindakan guru menghapus komentar siswa dapat dianggap sebagai penyelenggaraan etika karena beberapa alasan. Pertama, komentar siswa meskipun mungkin mengandung beberapa nada kritik ataupun kekecewaan, merupakan bentuk ekspresi dari sudut pandang siswa. Dengan menghapus komentar tanpa memberikan respon ataupun klarifikasi, dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak menghargai pendapat siswa dan menutup jalur komunikasi. Dengan kode etik Guru Indonesia menekankan pentingnya guru untuk menghargai hak dan kebutuhan siswa, dan dengan menghapus komentar yang relevan dengan situasi pembelajaran dan pernyataan guru sebelumnya, guru menunjukkan ketidaksediaan untuk mendengarkan ataupun mengatasi potensi kesalahpahaman. 2. Memblokir siswa secara efektif mengakhiri jalur komunikasi antara guru dan siswa di platform media sosial tersebut dan dapat membuat siswa secara menolak dan diabaikan atau bahkan dihukum. Kode etik guru Indonesia juga menekankan bahwa guru harus menjalin hubungan dengan siswa yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindari tindakan yang dapat memengaruhi perkembangan negatif siswa. Kita lihat dari berbagai studi kasus menunjukkan bahwa interaksi guru dan siswa di media sosial dapat memiliki dampak signifikan dalam terhadap hubungan mereka. Interaksi positif dan profesional dapat mempererat hubungan dan meningkatkan ketertiban siswa. Namun, interaksi yang tidak etis ataupun tidak profesional seperti yang terjadi dalam kasus ini dapat merusak kepercayaan ataupun rasa hormat, bahkan berpotensi menyebabkan konsekuensi karir bagi guru. Batasan profesional yang jelas sangat penting untuk mempertahankan dalam interaksi online ataupun sosial media lainnya. Dalam situasi seperti ini, guru sebaiknya menanggapi komentar siswa secara lebih profesional ataupun empati. Alih-alih menghapus ataupun memblokir, guru seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk memberikan penjelasan yang jelas ataupun dengan jujur mengenai situasi. Misalkan, menjelaskan bahwa kegiatan di luar sekolah adalah bagian dari kehidupan pribadi dan tidak selalu mencerminkan kondisi finansial secara menyeluruh, ataupun prioritas dalam memberikan dukungan kepada siswa. Jika komentar siswa dianggap kurang sopan, guru dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendidik siswa dengan etika berkomunikasi secara online, dan pentingnya menyampaikan kritik dengan cara yang komprehensif dan menghargai serta menghindari respon emosional. Dari kasus ini, guru harus menyadari bahwa tindakan mereka di ranah digital memiliki konsekuensi nyata terhadap siswa dan reputasi profesional mereka. Sebagai teladan bagi siswa, guru memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing mereka, baik dalam luar kelas maupun di dalam kelas, termasuk dalam berinteraksi di dunia digital. Studi kasus yang keempat. Kasus ini menyoroti bagaimana seorang guru cenderung lebih fokus pada siswa yang dianggap lebih aktif ataupun cerdas, sementara siswa APK kurang mendapatkan perhatian dengan alasan tidak akan bisa mengikuti materi secepat siswa normal. Mari kita pelajari dari sudut pandang etika dan regulasi profesi guru. Tindakan guru dalam kasus ini secara jelas melanggar beberapa prinsip etika fundamental dalam pendidikan. Pertama adalah prinsip keadilan. Dalam konteks pendidikan, inklusi keadilan berarti bahwa setiap siswa, terlepas dari kemampuannya, berhak mendapatkan perhatian, sumber dan daya, dan kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Mengabaikan ABK dan memberikan perhatian lebih hanya kepada siswa tertentu adalah pelanggaran nyata terhadap prinsip ini. Pendidikan inklusif secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan disabilitas. Asumsi guru bahwa ABK tidak akan bisa mengikuti materi secepat siswa lain adalah bentuk diskriminasi yang merugikan hak siswa ABK untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Setiap anak termasuk ABK memiliki hak atas pendidikan berkualitas dan pengembangan potensi optimal. Dengan mengambilkan ABK, guru tersebut secara tidak langsung menghambat perkembangan akademik dan profesional mereka. Tujuan utama pendidikan inklusif adalah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Kode etika guru Indonesia atau KEGI adalah pedoman bagi sikap dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Dalam kasus ini, tindakan guru yang melakukan diskriminasi jelas bertentangan dengan beberapa pasal dalam KEGI, termasuk beberapa berkaitan dengan hubungan guru dengan peserta didik. Beberapa pasal seperti pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 6 ayat 1 C huruf 7, pasal 6 ayat 1 huruf C. Kode etik ini menuntut guru untuk mencari cara mengadaptasi pengajaran dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi APK, bukan justru mengecualikan mereka dari pengamanan belajar yang bermakna.
Hal ini menyeratkan bahwa kode etik saja tidak cukup jika tidak disosialisasi atau dilihat saja. Alasan yang dibukakan guru meskipun tidak etis mungkin berakar dari perasaan kewalahan yang tidak memiliki perlengkapan yang memadai. Pendidikan inklusif, jika tidak didukung dengan sumber dan didukung dengan tepat, dapat memberikan tekanan besar pada guru. Untuk mencegah terjadinya diskriminasi serupa dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, sekolah perlu mengadopsi strategi komprehensif. Pertama, sekolah harus memiliki kebijakan non-diskriminasi dan inklusif yang jelas dan dikomunikasikan kepada seluruh warga sekolah. Kebijakan ini harus berdasarkan pada regulasi yang berlaku. Yang paling penting, sekolah perlu mengadopsi serta menjadi peran yang sentral. Untuk mempermudah, seperti contoh, guru harus menggunakan beragam strategi pengajaran untuk melayani gaya belajar dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Ini mencakup diferensi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar yang menggunakan media visual, audio, kinestetik, serta menyediakan pilihan untuk menyelesaikan berbagai masalah pilihan. Demikian, investasi dalam pendidikan inklusif bukan hanya sekadar merupakan perhatian khusus untuk kelompok tertentu, tetapi juga sebuah investasi dalam pendidikan yang lebih baik untuk semua, untuk berpotensi mengarah pada praktek pengajaran yang inovatif dan efektif secara menyeluruh. Terakhir, studi kasus yang kelima yaitu kasus yang akan kita bahas adalah situasi di mana seorang kepala sekolah meminta seorang guru untuk memanipulasi nilai ujian sekolah. Permintaan ini bertujuan agar rata-rata nilai siswa terlihat tinggi sehingga sekolah dapat meraih peringkat terbaik di kotanya. Tentu saja, permintaan ini menimbulkan konflik internal bagi guru yang merasa tidak nyaman, namun juga khawatir akan kehilangan kepercayaan dari atasannya. Permintaan manipulasi nilai ini menempatkan guru pada persimpangan dua nilai penting yaitu loyalitas dan integritas. Mari kita bahas tentang loyalitas. Loyalitas di sini berarti kesetiaan atau kepatuhan dalam konteks pekerjaan. Loyalitas yang tidak kritis atau membabi buta kepada atasan justru dapat menjerumuskan kita pada pelanggaran etika serius. Kasus manipulasi nilai ini adalah contohnya. Mengikuti perintah kepala sekolah untuk manipulasi nilai ini bertentangan langsung dengan integritas seorang guru. Integritas di sisi lain adalah tentang konsistensi antara apa yang kita yakini dan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Bagi seorang guru, integritas berarti bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam seluruh aspek pekerjaan, termasuk dalam memberikan penilaian yang objektif kepada siswa. Integritas adalah fondasi kepercayaan dalam dunia pekerjaan. Permintaan kepala sekolah secara langsung menciptakan dilema. Di satu sisi ada dorongan untuk loyal kepada atasan. Di satu sisi lagi, integritas profesional menuntut guru untuk menolak permintaan yang tidak jujur ini. Tentunya, ini adalah pertarungan antara keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan atasan dan kewajiban moral serta profesional untuk menjunjung tinggi kebenaran. Memenuhi permintaan untuk memanipulasi ujian memang mungkin memberikan keuntungan jangka pendek bagi sekolah dalam hal peringkat. Namun tindakan ini menyimpan serangkaian resiko dan dampak jangka panjang sangat merugikan dari berbagai pihak seperti yang pertama dan paling utama yaitu bagi peserta didik. Mereka tidak akan mendapatkan penilaian yang sebenarnya atas kemampuan mereka, menghambat proses belajar mereka juga kehilangan motivasi belajar jika mengetahui nilai bisa diatur. Selain itu, bisa menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang benar-benar bersungguh. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tanpa kita sadari, kita menanamkan sikap yang negatif pada siswa. Kedua, dampak negatif juga akan dirasakan oleh guru yang terlibat. Mereka akan mengalami tekanan batin dan kehilangan harga diri. Jika manipulasi ini terungkap, reputasi profesional mereka akan hancur dan mereka bisa menghadapi sanksi yang serius bahkan hingga pemecatan. Untuk mempermudah, mari kita lihat kasus manipulasi nilai raport yang terjadi di Depok baru-baru ini yang viral. Kasus ini menunjukkan bagaimana praktik manipulasi bisa terjadi dan mengakibatkan pembatalan penerima siswa serta sanksi bagi guru yang terlibat, memberikan citra negatif bagi sekolah dan dunia pendidikan. Lalu, bagaimana kita seharusnya bersikap ketika dihadapkan pada dilema seperti ini? Kode Etik Guru Indonesia ataupun KG memberikan panduan yang jelas, salah satunya yang sering kita sebut dalam pasal 4 dalam konteks KG ataupun Sumpah Janji Guru Indonesia yang berbunyi, "Saya akan menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar." Harusnya, sekolah menciptakan suasana yang baik juga berarti membangun lingkungan yang belajar yang berintegritas, di mana siswa merasa aman, dihargai, dan dinilai secara adil. Manipulasi ini jelas bertentangan dengan tujuan ini. Oleh karena itu, sikap yang seharusnya diambil guru adalah dengan menolak permintaan kepada kepala sekolah untuk manipulasi nilai. Penolakan ini harus disampaikan secara profesional dengan menjelaskan penolakan mengacu pada KG dan prinsip kejujuran. Jika ditekankan terus berkelanjutan, guru juga bisa mencari dukungan dari rekan sejawat seperti organisasi profesi seperti PGRI atau bahkan melaporkan praktik tidak etis ini kepada pihak yang berwenang, seperti yang tertuang pada pasal 8
ayat 5 kayak gitu. Sebagai kesimpulan, dilema antara loyalitas dan integritas adalah tantangan nyata dalam profesi guru. Namun, demi kualitas pendidikan dan kepercayaan publik, integritas profesional seorang guru harus selalu diutamakan. Melakukan manipulasi nilai, meskipun atas perintah atasan, akan membawa dampak negatif jangka panjang dan merusakkan semua pihak. Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, sangat penting untuk adanya kepemimpinan etis di sekolah yang tidak memberikan perintah yang melanggar etika. Selain itu, perlu dibangun budaya etis yang kuat di lingkungan sekolah. Sekolah juga harus memberikan sistem mendukung guru untuk bertindak sesuai dengan etika profesi tanpa takut adanya konsekuensi negatif. Terakhir, bisa dengan sosialisasi dan penegakan kode etik guru Indonesia secara konsisten. Ini juga merupakan langkah penting, dan yang pada akhirnya menjaga integritas dalam dunia pendidikan adalah tanggung jawab kolektif seluruh komunitas sekolah. Saya Aulia Rahmani, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.